Jadi ala kulli hal bahwa kembali kepada perbincangan kita tadi, ya'murukum bil fahsya. Kemudian yang ketiga apa? Tengok syaitan ini akan mempengaruhi kamu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini yang ketiga sangat fatal. Tidak ramai orang sedar. Yang pertama dan kedua barangkali nampak. Al-fahsya nampak. Tapi yang ketiga yaitu syaitan akan mengajak kamu untuk mengatakan sesuatu yang kamu tidak ketahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang terbesar ialah al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Mengatakan sesuatu atas nama Allah without knowledge. Ini ramai orang terkena. Tetapi meyakini mereka bahawa apa yang dikatakan mereka itu adalah benar. Banyak jenisnya al-qaul 'ala Allahi ma la ta'lamun ini. Jadi tiga di sini syaitan akan mempengaruhi kamu untuk melakukan dosa. Pertama as-su, kedua fahsya, ketiga al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Terutamanya dalam hal agama. Hati-hati dalam soal-soal agama, jangan mengatakan sesuatu atas nama agama tanpa ilmu, tanpa merujuk kepada qaul Allah wa qaulur Rasul. Bahaya, kerana itu termasuk dosa besar. Orang tidak sedar mengatakan sesuatu dimasukkan dalam agama, dianggap sebagai syiar. Ada seseorang yang mengatakan bahawa di antara syiar Islam ialah misalnya meraihkan hari-hari tertentu yang biasa kita raihkan. Itu syiar. Kalau tidak ada hari itu, orang tidak tahu kita ini muslim. Lalu dia buat qiyas al-qiyas ma'al fariq batil. Dia mengkiaskan sesuatu yang tidak ada hubung kaitnya, ada qiyas yang batil. Itu seperti umpamanya dia kata pakai ketayap ini, pakai songkok ini, itu syiar bangsa kita. Kalau orang pakai songkok, orang tahu itu orang Melayu. Itu syiar, dia kata. Macam mana orang nak tahu kita orang Melayu kalau tanpa ada syiar? Demikian juga dalam agama ini syiar. Meraihkan hari umpamanya kelahiran fulan, na'udzubillah, dianggap sebagai syiar Islam. Itu al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm. Di antaranya terlalu banyak contoh-contoh yang lainnya orang tidak sedar mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ini dosa yang terlalu ramai orang tidak sedar betapa ia tidak disukai oleh Allah, dan itu adalah salah satu cara yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, berupa perkataan, berupa pemikiran, mungkin fikiran-fikiran tertentu, pandangan-pandangan tertentu yang dimasukkan di dalam agama yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berlepas ataupun bari'ah daripada apa yang mereka katakan itu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, di dalam ayat yang lain. Apakah kamu akan mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Sedang Nabi SAW diberikan amaran yang keras sekiranya Nabi mengatakan sesuatu atas nama Allah. Itu Rasul sendiri diberikan amarannya begitu keras dalam surah Al-Qiyamah. Walau taqawwala ba'dha 'alaina ba'd al-aqawil la akhadnahum. Dalam surah berapa itu? Ayat yang keberapa itu? Saya pun tidak ingat ayatnya. Bukan 75, sorry. Al-Haqqah itu. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadnahum. Okey. Betapa Allah memberikan amaran yang keras sekali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekiranya Nabi mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal Allah tidak menurunkannya. Ayat surah Al-Haqqah, ya, surah Al-Haqqah, surah 69 itu ayat 44. (69), 44 dan seterusnya. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin wa thumma laqata'na minhu al-watin. Sehingga ayat 46.
seandainya dia yakni Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami akan pegang dia pada tangan kanannya, kemudian pasti akan kami potong urat tali jantungnya, akan kami potong urat lehernya, urat jantungnya. Amaran begitu keras sekali. Soal itu syaitan mengetahui. Tadi saya katakan dari awal, selalunya syaitan ini, apa yang Allah larang, dia akan datang kepada manusia lalu dinampakkan sebagai suatu yang indah, yang baik. Allah melarang dari mengatakan sesuatu atas nama Allah. Syaitan justru datang supaya orang ini mengatakan sesuatu atas nama Allah. Contohnya yang pernah kita baca dalam Al-Baqarah ayat yang ke-79 kan, di mana orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mengatakan hadza min indillah, tujuannya liyashtaru bihi thamanan qalila. Ayat yang ke-79. Dan mereka mengatakan di tengah-tengah ayat itu, thumma yaquluna hadza min indillah, padahal tulisan tangan mereka sendiri. Dia beritahu kepada orang ramai bahwa ini datang dari Allah. Tujuannya apa tadi? Untuk mendapat keuntungan duniawiyah, baik berupa wang ringgit, pangkat ataupun nama. Waspada dan hati-hati, jangan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Ada kalanya kalau ada orang ya ni dalam kehidupan dunia, kalau ada orang mengatakan sesuatu atas nama, katakanlah satu syarikat, pada syarikat itu tidak mengeluarkan arahan, syarikat itu sama ada akan menyaman si fulan ini atau memberitahukan kepada orang ramai bahwa si fulan ini tidak mewakili syarikat kami. Ini supaya jangan dipercayalah. Ada saja orang yang menggunakan cara-cara macam itu untuk menipu orang ramai. Dan demikian juga di kalangan ulama Yahudi atau Kristian, na'udzubillah, kalau ada di kalangan umat Islam pun yang punya perangai seperti itu, yaitu mengatakan sesuatu atas nama agama Allah padahal agama tidak mengajarkannya. Banyak contoh-contoh di masyarakat kita berlaku. Cuma kita memahami dari ayat ini kaidah umum, jangan mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Demikian tiga perkara ini yang ditazyin oleh syaitan kepada manusia, supaya dalam konteks makanan halal dan haram pun jangan mengikut kehendak syaitan, yaitu mengatakan hadza halal padahal itu haram menurut Allah. Dia kata hadza haram padahal halal menurut Allah. Itu disebut tazyin asy-syaitan, seperti mana orang-orang musyrikin Makkah pada masa itu, mereka mengadakan apa yang disebut sebagai sa'ibah, sebagai ham dan lain sebagainya, yaitu ada binatang-binatang yang dimuliakan oleh mereka, yang akan dipersembahkan kepada berhala dan tidak boleh diganggu dan lain sebagainya lah. Mereka buat sesuatu atas nama Allah, sebenarnya Allah tidak menurunkan perkara itu. Terima kasih. Ini saja nampaknya yang boleh kita baca daripada ayat tersebut. Wallahu a'lam.